Halo adik-adik semua, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi ada sedikit informasi bahwa esok akan adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada yang tahu yang keberapa? Iya, ke-75. Ya, berkaitan dengan itu, makanya hari ini lagu-lagu kita ada bertema nasionalis, bertema lagu-lagu nasional, begitu juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa semangat dan kita terus memuji Tuhan. Nah, uh, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, ya. Tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita ada dua lagu. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sikapnya harus baik. Dan kedua kita akan nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, firman Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti saya berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
terima kasih untuk pagi ini di mana Tuhan menolong kami. Tuhan, kami ingin memulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berikut akan saya putarkan video perjuangan bangsa Indonesia di mana merebut bangsa ini, di mana ada presiden pertama Indonesia yang akan memproklamirkan proklamasi. Ya, selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, gimana adik-adik? Sudah mendengar proklamasi yang dibawakan oleh Presiden Soekarno? Ya, sekarang kita akan bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Tanah Airku. Kita bernyanyi bersama-sama dan bangkit berdiri, kita bernyanyikan dengan sukacita. Tanahku yang ku cintai,
Ya, bagaimana? Sudah mendengar lagu Tanah Airku? Ya, sebelumnya ada yang hafal nggak pidato Presiden Soekarno proklamasi? Ya, kalau kalian hafal, luar biasa. Tapi yang belum hafal, hafalkan ya, karena itu sejarah bangsa Indonesia. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari adik-adik memberikan persembahannya kepada orang tua, di mana persembahan itu bisa menjadi kemuliaan bagi gereja dan bagi nama Tuhan. Untuk operasional gereja kita agar gereja terus berjalan. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi lagu Hujan Berkat Telah Tercurah. Hujan berkat telah tercurah, itulah janji-Ku. Hidup segar dari sorga kan diberi penemu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, bila berbuka penuh. Sekali lagi kita nyanyikan hujan berkat telah tercurah. Hujan berkat telah tercurah, itulah janji-Ku. Hidup segar dari sorga pasti melimpah terus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar bercurah penuh. Amin. Mari kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini,
di mana Tuhan sudah memberikan kepada orang tua kami rezeki, sehingga kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi memperluas kerajaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi Laskar Iblis Dihancurkan. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi dengan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya pastinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Semangat, kita nyanyi lagi. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, kabarkan gendang dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya, tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya, tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya, tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya, tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya, tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Ya, adik-adik, adik-adik sudah nonton tadi videonya ya. Itu merupakan beberapa cuplikan dari film yang sudah diputar di bioskop. Ya, jadi di cerita itu diceritakan bahwa ada seorang anak yang sedang membacakan puisi.
Tapi di puisi situ menyatakan bahwa anak itu kecewa dengan kondisi yang tidak adil yang ada di negara kita. Ya kan? Nah, adik-adik bisa baca di situ, kata orang tanah kita tanah surga. Tapi kenapa hanya orang kaya yang bisa menikmatinya? Nah, itu merupakan cuplikan dari video yang ada tadi. Ya, tema kita masih serupa dengan itu, yaitu mengenai perjuangan. Jadi adik-adik, sesuai dengan hari kemerdekaan, adik-adik akan diberitakan mengenai perjuangan pahlawan kita sebelumnya. Jadi di pahlawan kita dulu itu berjuang untuk memperjuangkan negara ini agar bisa merdeka. Jadi pahlawan situ cuma punya satu tujuan, yaitu merdeka. Sekarang sudah merdeka. Dan sekarang adik-adik berjuang untuk mempertahankan negara ini dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, karena jika adik-adik belajar, nanti pada saat kalian sudah menjadi orang yang sudah kuliah atau sudah bekerja, kalianlah nanti yang merupakan penerus perjuangan pahlawan yang sebelumnya. Dengan cara apa? Belajar dan bekerja nanti. Kalian harus belajar yang giat dari sekarang, agar nanti pada saat kalian sudah besar, kalian bisa bekerja menjadi apa yang kalian inginkan. Menjadi guru kah, menjadi dosen kah, menjadi koki kah, menjadi seorang tentara, dan banyak lagi. Ya, jadi kitab-kitab pada hari ini masih serupa diambil dari kitab Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini sesuai dengan pahlawan yang dulu berjuang adalah sama dengan kitab ini. Saya bacakan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi diberitakan bahwa di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk saya dan termasuk adik-adik, merupakan penerus bangsa ini. Kalian harus fokus pada tujuan kalian. Di sini bahwa perkara besar dan perkara kecil. Perkara kecil apa? Jika kalian melakukan sesuatu, nggak usah yang terlalu besar. Misalkan kalian membantu adiknya belajar, itu merupakan sesuatu yang kecil, tapi kalau kalian tekuni terus, kalian akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Contoh, jika kalian mau mengajari adik kalian pintar, kalian senang nggak? Senang. Pasti nanti ke depannya kalian yang mengajar ini bisa menjadi guru toh, karena mengajarkan banyak anak-anak. Sama seperti adik-adik juga yang ingin menjadi seorang insinyur atau seorang teknis atau seorang arsitek atau apapun itu. Kalian belajar menggambar dari kecil. Nanti kalian ajari teman-temannya. Pada saat kalian ajari temannya, nanti kalian akan bisa menggambar dengan baik, kalian bisa menjadi pelukis, atau kalian menjadi seorang arsitek, atau kalian bisa menjadi seorang pelukis pesawat mungkin. Karena kalian dari kecil sudah mulai belajar. Atau kalian ada yang suka memasak. Ya, kalian fokus terus memasak, bikin kue, bikin apa, dibikin semua. Lama-lama kalian akan menjadi seorang koki. Ya. Jadi semua, kalau kalian mau menjadi orang yang benar atau menjadi orang yang sukses di kemudian hari, belajar dari hal yang kecil. Pada saat kalian jatuh atau kalian kesusahan, jangan keburu kalian sedih atau kalian kecewa, jangan. Karena pada saat kalian tidak bisa melakukannya dan kalian belajar, itu kalian semakin pintar. Ya. Contoh nih, kalian lagi, misalkan kalian seorang yang suka masak. Kalian masak, tiba-tiba rasanya nggak enak. Kalian sedih, jangan.
kalian harus bertanya sama mamanya, "Ma, ini gimana, kurangnya apa?" Nanti mamanya kasih tahu, kan lama-lama bisa. Seterusnya akan dikerjakan, nanti kalian akan menjadi seorang koki yang hebat. Sama banyak hal, guru pun demikian. Kalau kalian ketemu masalah, jangan keburu kalian sedih, tapi kalian tanya sama orang tua atau tanya sama gurunya. "Ini saya tidak mengerti Bu Guru, bagaimana Pak Guru?" Nanti dikasih tahu, kalian mengerti, dan nanti kemungkinan pada saat kalian sudah dewasa, kalian akan menjadi seorang guru. Ya, jadi intinya bahwa setia dengan perkara yang kecil. Jadi dari sini juga diberitakan bahwa jika kalian tidak setia dengan perkara yang kecil, gimana bisa dapat yang besar? Jadi intinya di sini kalian harus fokus, ya, dan tidak boleh kecewa, tidak boleh marah kalau tidak bisa melakukannya, tapi bertanya sama orang tua atau teman yang lebih mengerti, ya. Terus habis itu caranya bagaimana? Caranya kalian harus berdoa sebelum belajar, minta pertolongan sama Tuhan yang paling utama agar kalian dimudahkan dalam mengerjakannya. Kalian dimudahkan dalam bekerja. Lalu kemudian rajin belajar, tekun belajar setiap hari. Setelah kalian berdoa, kalian tekun belajar agar kalian bisa mengerti mengenai apa yang sudah diberikan sama gurunya. Dan juga pada saat kalian sudah belajar, jangan mudah menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Kalau kalian tuh jangan, "Aduh, saya nggak ngerti nih, udah selesai." Jangan. Kalian harus terus belajar, mencari tahu dengan cara apa? Bertanya sama orang tua, sama guru. Ya, jadi agar kalian bisa. Terus yang kedua, kalian harus punya cita-cita agar kalian fokus apa yang saya kerjakan. Contoh, Tuhan atau kakak atau mama atau mami, aku mau jadi seorang tentara nih, saya harus gimana nih? Ya kan, kalian harus pintar, kalian harus belajar. Habis itu kalian harus olahraga. Nanti pada saat kalian sudah besar, badan kalian sudah bagus, nanti kalian ikut tes, otaknya pintar dan badannya sehat, jadi tentara. Ya, jadi dokter pun demikian atau jadi guru pun demikian, ya. Kalian harus belajar sedari kecil dan juga harus disiplin, jangan mudah kecewa. Ya, sama kayak pejuang kita zaman dulu, dia berjuang untuk merebut negara ini terus selama berapa tahun? 350 tahun pejuang ini memperebutkan bangsa ini. Akhirnya merdeka. Tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Ya, jadi kalian harus ingat bahwa merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu 75 tahun yang lalu. Udah lama ya? Iya. Jadi untuk adik-adik harus belajar karena kalian adalah penerus bangsa ini, ya. Jangan malas-malas. Jangan kalian banyak main game. Jangan kalian tidak mendengarkan orang tua, tapi dengarkan orang tua, andalkan Tuhan dan rajin belajar. Ya. Sekian untuk hari ini. Sesuai dengan tema kita adalah Hari Kemerdekaan. Kalian sudah merdeka, kalian harus berjuang untuk merebut cita-cita kalian agar lebih lagi menjadi penerus bagi bangsa dan negara kita, Indonesia Raya. Sekian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Salam sekolah minggu dan selamat hari Minggu merdeka. Ya, adik-adik, mari kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di mana Tuhan menolong kami. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan di mana Tuhan memberikan kepada kami bahwa kami harus setia terhadap perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan memberikan kami kepada perkara-perkara yang lebih besar lagi jika kami sudah melewatinya. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Jadikanlah kami seorang anak yang takut akan Tuhan,
anak yang penuh dengan semangat dan cita-cita, anak yang rajin dan anak juga yang mau berjuang, dan kami tidak mudah menyerah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami, biarlah Tuhan menolong kami anak-anak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari bersatu di dalam doa. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan merdeka.